Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing ketika ini. Kita secara online pada pagi ini kita belum dapat bersemuka di gereja kita di MLC. Dan sebelum kita mulakan kebaktian kita, mari kita berdoa dan datang kepada Dia dan menyembah dan hadir kuasa Roh Kudusnya dalam roh dan kebenarannya pada pagi ini. Haleluya, Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi dalam kami kebaktian secara online pada pagi ini. Kami berdoa agar secara online ini tidak ada terganggu maupun dalam kami menggunakan internet kami Tuhan, dan tidak ada terganggu. Biarlah kuasa-Mu terus memberkati kami dalam kami memuji, menyembah Kau serta mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu memberkati kami pada pagi ini. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sambut Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mula namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sekali lagi datang untuk menyanyikan sebuah lagu Kau Mau Cinta Yesus. Kita penuh dengan hati kita menyintai kasih Yesus itu untuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Abba, Bapa, ini aku anakku, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Oh ya Abba, ya Bapa, kami sembah Kau. Oh haleluya. Sebelum kita menyerahkan masa untuk pastor membawa dalam firman untuk kita pada pagi ini, sekali lagi kita datang pada Dia, menyembah Dia, karena Dialah yang
yang mengasihi kita, memberikan kita peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita memuji menyembah Dia. Haleluya. Bapa di surga, kami sekali lagi menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan pujian, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Semuanya kena kebaikan, kemurahan Engkau, kena kasih Engkau ya Tuhan. Ya Aba ya Bapa, kami percaya pada pagi ini kami diberkati. Biar segala pujian, hormat kepada Engkau ya Tuhan. Dan serta firman-Mu yang sebentar lagi pastor akan membawa dalam firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap perkataan dalam firman-Mu, dan ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semua keluarga besar LEC, dan apa kabar kita semua? Dan saya percaya kasih setia Tuhan yang senantiasa menolong, memberi kekuatan kepada kita, dan kita akan merasa kebaikan Tuhan setiap pergerakan kita dimanapun kita berada, sewaktu kita menjalankan kerja kita masing-masing, baik pun yang di rumah. Dan kita percaya anugerah penyertaan Tuhan itu sangat baik yang kita alami secara pribadi di dalam Tuhan. Dan pada hari ini tanggal 17 bulan 10 kita tetap berkongsi kebenaran firman Tuhan sekalipun melalui rekaman. Dan kita tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan makanan rohani bagi orang percaya. Dan saya sangat bersyukur disebabkan kebaikan Tuhan, saya boleh membawa kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan layak ditinggikan melalui syukur kita, melalui ungkapan mulut kita, hati kita, bahwa Dialah Allah yang senantiasa memampukan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan dapat belajar kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai seluruhnya keluarga besar Gereja LEC. Engkau memimpin kami semua dimanapun berada. Dan hamba-Mu percaya pertolongan Tuhan itu senantiasa menguatkan iman kepercayaan jemaat-Mu, supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam situasi kehidupan kami. Bapa di surga, pada siang hari ini hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh keluarga besar LEC. Dan hamba-Mu percaya pengertian daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan akan disertakan oleh kuasa Roh Kudus. Setiap jemaat yang mendengar akan mengalami kekuatan disebabkan oleh kebenaran firman-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapat kekuatan senantiasa di dalam kehidupan kami mengandalkan kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang masih dalam kelemahan tubuh akan mengalami proses pemulihan yang datang daripada kuasa Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan membawa perkongsian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan untuk kita tanggal 17 bulan 10 ini yaitu Roma 12 ayat 12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12, saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari. Perkataan di dalam Roma 12 ayat 12 ini, tema firman Tuhan yaitu sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini,
banyak keluh kesah yang kita dengar. Keadaan hidup dunia ini sedang mengalami gelombang kesesakan. Sedang mengalami gelombang apa yang dikatakan di dalam Wahyu firman Tuhan, akan mengalami gelombang kesesakan. Dan kita pelajari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di mana setiap manusia tidak suka sewaktu mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya sewaktu berada dalam tempat yang panas, pasti kita tidak senang. Mungkin juga di tempat yang sangat sejuk, membuat tubuh kita tidak selesa, itu juga tidak membuat keadaan kita senang. Dalam mengalami waktu sakit dan segala macam kesesakan yang lain, itu juga perkara yang tidak menyenangkan hati kita. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12, di mana kenapa Rasul Paulus berpesan supaya kita belajar untuk bersabar sewaktu menghadapi kesesakan. Kita renungkan kesesakan apa yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita pernah mengaktifkan kesabaran hati kita? Apakah kesabaran itu aktif dalam kehidupan kita? Perkara itu yang perlu kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 2 poin yang saya kongsikan untuk kita pelajari sabar dalam kesesakan. Yang pertama, poin yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Perkara ini sangat penting. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Semua orang Kristen tahu, karena segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Orang Kristen sangat tahu segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Dan kita pelajari firman Tuhan ini, yaitu Allah tahu bagaimana melepaskan kita dari kesesakan. Allah tahu bagaimana melepaskan kita dari kesesakan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian, maka nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Allah tahu bagaimana melepaskan kita. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan punya cara menolong orang yang bersandar padanya. Tuhan punya cara menolong setiap pribadi orang percaya yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan perlu kita ketahui, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan sangat mengenal siapa kepunyaannya. Itulah sebabnya dalam 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Karena itu yang perlu kita ketahui.
Hikmat Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membebaskan umatnya. Allah tahu apa yang sedang kita alami. Sebab itu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hikmat Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membebaskan umatnya dengan cara Allah tersendiri. Membebaskan orang saleh adalah pekerjaan Allah. Perlu kita ketahui, membebaskan orang saleh adalah pekerjaan Allah, bukan kekuatan kita. Tetapi Allah mau kita hidup saleh di hadapannya, supaya jangan terjatuh ke dalam pencobaan. Ini yang dilakukan oleh Allah. Membebaskan orang saleh adalah pekerjaan Allah, supaya jangan terjatuh ke dalam pencobaan akibat kesulitan yang mereka alami. Kita renungkan perkataan firman Tuhan. Apabila Tuhan sanggup menyelamatkan orang saleh dari pencobaan, berarti Dia juga sanggup menjaga supaya orang saleh tidak terjatuh ke dalam kesesakan. Saya ulangi sekali lagi. Apabila Tuhan sanggup menyelamatkan orang saleh dari pencobaan, berarti Dia juga sanggup menjaga supaya orang saleh tidak terjatuh ke dalam kesesakan yang sedang terjadi di permukaan bumi ini. Firman Tuhan sangat baik, mengajar kita supaya kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada perbedaan besar cara Allah berurusan dengan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ada perbedaan besar. Orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan Allah. Karena dalam 2 Petrus 2 ayat 7. 2 Petrus 2 ayat 7 berkata demikian, Allah membebaskan Lot karena dia menolak kejahatan dan merasa muak terhadap cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Sebab itu firman Tuhan menjelaskan orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan Allah. Menjelaskan dalam 2 Petrus 2 ayat 7, Allah membebaskan Lot karena dia menolak kejahatan dan merasa muak terhadap cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Kita mesti yakin bahwa Allah mengetahui hidup orang percaya yang setia. Kita mesti yakin. Kita mesti percaya bahwa Allah mengetahui hidup orang percaya yang setia. Semakin kita setia, semakin kita akan mengenal tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Hasil daripada kesabaran mempunyai kesan yang baik. Ini yang perlu kita ketahui. Hasil dari kesabaran mempunyai kesan yang baik. Pertama, Ayub bertambah kaya setelah ia sabar. Ini hasil dari kesabaran mempunyai kesan yang baik. Yang pertama, Ayub.
bertambah kaya setelah ia sabar. Yang terdapat dalam Ayub 42 ayat 7 sampai yang 17. Dan saya tidak akan membaca ayat ini. Kita boleh melihat di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai yang 17. Di mana ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini hasil dari kesabaran, mempunyai kesan yang baik. Firman Tuhan menjelaskan pribadi Ayub bertambah kaya setelah ia sabar. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kesetiaan kita? Kita belajar sabar dalam kesesakan. Dan Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Saya tidak membaca ayat ini karena begitu panjang. Kejadian 41 ayat 37 dan 57. Yang kedua, Yusuf menjadi pemimpin yang tertinggi setelah ia sabar. Ini hasil dari kesabaran, mempunyai kesan yang baik. Yusuf sendiri menjadi pemimpin yang tertinggi setelah ia sabar. Yang terdapat dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai yang ke-57. Di mana Raja Firaun melantik Yusuf berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Apabila kita membaca Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, kita mengetahui apa yang terjadi, yang dialami oleh Yusuf sendiri, sehingga Raja Firaun menanggalkan cincin dari tangannya, cincin meterainya dari jarinya, dan memberikannya pada Yusuf. Ini hasil dari kepada kesabaran, mempunyai kesan yang baik yang dialami Yusuf, yang dialami Ayub, yang dialami Raja Daud. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, hasil dari kesabaran, mempunyai kesan yang baik. Perlu kita ketahui, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran di dalam kesesakan membuahkan perkara yang baik jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua, apa artinya sabar dalam kesesakan? Perkara ini yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Poin yang kedua, apa artinya sabar dalam kesesakan? Yaitu, yang pertama, tidak mengeluh kepada Allah. Sewaktu kita mengalami kesesakan, firman Tuhan mengajar tidak mengeluh kepada Allah. Mungkin ramai sewaktu mengalami kesesakan dalam kehidupan, mulalah kita berpikir di dalam pikiran kita mengeluh kepada Allah. Kenapa harus begini? Kenapa harus saya yang mengalami? Kenapa harus keluarga saya yang mengalami hal kesesakan dalam kehidupan? Kita renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3, ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali
berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ini sungutan jemaat Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun keluar daripada tanah Mesir. Mereka mengingatkan kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sungutan mereka kepada Musa dan Harun, kepada Allah, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Setiap orang percaya yang melihat daripada cerita, membaca cerita ini akan tahu tujuan dan rencana Allah kepada jemaat Israel. Di mana firman Tuhan ini orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Allah. Mereka cepat sekali hilang kepercayaan akan kebaikan yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Inilah sungutan orang Israel kepada Musa dan Allah, sehingga mereka cepat sekali hilang kepercayaan akan kebaikan yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pada saat persoalan-persoalan muncul dan akan kita alami, jangan cepat menuduh Allah telah mengabaikan kita dan menuduh Allah tidak setia. Firman Tuhan ini mengajar kita, di mana pada saat persoalan-persoalan muncul dan akan kita alami di dalam pribadi kita, keluarga kita, firman Tuhan mengajar di dalam Keluaran 16 ayat 22 sampai 3, yaitu sungutan-sungutan umat Israel kepada Musa dan Allah. Di saat kesesakan terjadi di dalam kehidupan kita, kita renungkan firman Tuhan. Jangan cepat menuduh Allah telah mengabaikan kita dan menuduh Allah tidak setia sewaktu kita mengalami kesesakan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan dengan rendah hati memohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan menuduh Tuhan. Jangan berkata kepada Tuhan, kenapa harus saya alami perkara seperti ini? Apakah Tuhan tidak mengerti? Apakah Tuhan tidak melihat? Firman Tuhan mengajar kita, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan dengan rendah hati memohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita. Perkara ini yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita tidak tunduk dengan rencana Tuhan, lalu kita tidak percaya dengan pertolongan Tuhan, apakah pribadi kita dapat keluar daripada persoalan-persoalan kesesakan yang kita alami? Maka firman Tuhan mengajar, kita harus menyerah diri kita kepada Tuhan dengan rendah hati, memohon pertolongan Tuhan menyelesaikan persoalan tersebut di dalam kehidupan kita, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita.
Apa artinya sabar dalam kesesakan? Yang kedua, tidak mencari jalan keluar di luar firman Tuhan. Ramai orang apabila menghadapi kesesakan, mulai mencari jalan keluar di luar daripada firman Tuhan, mengikut keinginan hati sendiri, mengikut pikiran hati sendiri. Apa artinya sabar dalam kesesakan? Tidak mencari jalan keluar di luar firman Tuhan. Jika kita mencari jalan keluar di luar daripada firman Tuhan, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan gagal. Di dalam Mazmur 139 ayat 7, ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhkan roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ini yang dikatakan pemazmur 139 ayat 7. Firman Tuhan ini bukan berarti pemazmur ingin lari dari Allah. Tidak. Tetapi pemazmur tidak menginginkan hal lain selain berada dekat Allah saja. Karena dia alami apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu pemazmur rasa aman dekat dengan Allah saja. Sebab itu ya dia berkata dalam ayat yang ke-7, Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, anak Tuhan pasti diperhatikan dan mendapat kekuatan dari Allah, dari Tuhan Yesus. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita sabar dalam kesesakan. Sewaktu kita sabar dalam kesesakan, berarti kita mau Tuhan itu bertindak di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan bersama dengan kita dalam segala keadaan, di dalam segala sesuatu yang dialami baik masa kini dan masa depan. Renungkan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan, keyakinan bagi kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perkara ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya kita sabar dalam kesesakan. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan. Jadilah pemenang, disebabkan kita mengikuti perkataan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pendorong kekuatan bagi seluruh jemaat keluarga besar LEC, dimanapun kita berada, dan saya percaya kita disegarkan kebenaran firman Tuhan, sabar dalam kesesakan. Dimanapun kita bekerja, ingat kasih Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita, beserta dengan kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.